Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Gempa dengan magnitudo 6,9 guncang Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah pukul 18:40. Sempat muncul peringatan berpotensi tsunami namun sudah ditarik. BMKG mencatat pusat gempa berada di kedalaman 10 km dan berlokasi 85 km dari arah barat daya Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Getaran gempa dirasakan di Morowali, Banggai Kepulauan, Palu Kolaka Utara, Sumalata, Kota Mobagu, Palopo, Toli-Toli, dan Kepulauan Konawe. Bahkan terasa hingga Gorontalo, Kendari, Manado, Pinrang, Konawe, dan Makassar. Meski BMKG sempat menyatakan gempa berpotensi tsunami, namun peringatan tersebut kini telah dicabut. Air naik, air turun, air naik. Saat ini saya sedang berada di Kota Lubuk. Memang kami merasakan ke pinggiran pantai, sudah lari ke airnya. Gimana, Bu? Kita pakai ini orang-orang ini semua. Gempa yang melanda wilayah Sulawesi Tengah berdampak hingga ke wilayah kota Palopo, Sulawesi Selatan. Getaran menyebabkan warga panik lari ke jalan raya. Meski getarannya sangat terasa, namun belum ada laporan resmi adanya korban serta kerusakan. Sementara itu, sejumlah kerabat dan keluarga pasien yang ada di Rumah Sakit Madiang dan Rumah Sakit Atmedika Kota tak sadar meninggalkan pasien karena panik lari keluar gedung rumah sakit. Gempa juga terasa beberapa detik di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibatnya sejumlah warga di kota Kendari panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Seperti yang terjadi di salah satu hotel di kota Kendari, puluhan pengunjung hotel panik dan berhamburan keluar hingga ke jalan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung bersama rekan Muhammad Iqbal yang merupakan relawan aksi cepat tanggap. Selamat malam, Pak Iqbal. Selamat malam, Boleh Mbak April. diinformasikan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, pasca gempa yang melanda Banggai Kepulauan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah tadi, hingga saat ini beberapa warga masih bertahan di wilayah ketinggian dan juga masih belum berani pulang ke rumahnya karena masih khawatir dengan adanya gempa susulan. Meski BMKG sudah mencabut peringatan tsunami, tapi beberapa warga masih memilih untuk tetap berada di wilayah pengungsian, wilayah ketinggian, dan memilih berkumpul dengan keluarga mereka. Baik, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana kronologis dari gempa ini, awalnya seperti apa? Apakah sudah dirasakan ada gemuruh atau seperti apa begitu? Kondisi gempanya agak berbeda dengan yang terjadi di Palu beberapa bulan kemarin. Gempa terjadi sekitar pukul 19.30 dan terjadi sekitar 30 detik. Awalnya memang agak keras mengayun, terus kemudian sekitar 15 menit itu mengayun agak pelan tapi dengan tempo yang cukup lama. Kondisi ini yang membuat beberapa pengendara kemudian harus berhenti dan membuat warga yang berada di rumah itu kemudian berhamburan ke pinggir jalan. Baik, hingga saat ini adakah gempa-gempa susulan yang sudah terjadi dan bagaimana masyarakat di sana mengamankan diri masing-masing begitu, Mas Iqbal? Ya, hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah ini terjadi gempa susulan masih terus terjadi. Yang terakhir tadi sekitar pukul 23:05 waktu Indonesia Tengah masih terjadi gempa dengan skala 5 bermagnitudo 5 dan kondisi ini membuat warga masih memilih untuk sebagian warga masih memilih untuk bertahan di ketinggian dan berkumpul di sarana-sarana publik ataupun di kantor kepolisian. Baik, Mas Iqbal, sudah adakah informasi terkait korban atau kerusakan yang terjadi di sana, Mas? Hingga saat ini laporan kerusakan masih minor, jenis-jenis kerusakan masih berupa plafon yang runtuh, kerusakan-kerusakan yang signifikan. Kami belum menerima laporan, tapi pihak BMKG
hingga saat ini masih terus melakukan pendataan apakah ada kerusakan yang berarti akibat gempa ini. Baik, terima kasih Muhammad Iqbal melaporkan langsung dari Banggai Kepulauan.